Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wal wafa. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa anim ala hadha an-nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati ila yaumiddin. Arsalahu bil haqq bashiran wa nadhiran, amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah. Faqad fadzal muttaqun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad fadha fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Ba'da bersyukur kepada Allah jalla jalaluhu dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti biasa khatib dari atas mimbar ini mengajak, menyeru, menghimbau khususnya kepada diri khatib dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Hendaklah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah jalla jalaluhu. Karena tidak ada bekal yang mampu mencukupi saat kita pulang menghadap Allah kecuali bekal takwa. Dan tidak ada bekal yang paling baik saat menghadap Allah di yaumil kiamah nanti, di perjalanan yang sesungguhnya, di perjalanan yang sangat panjang, kecuali bekal takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Ittaqillah, maka bertakwalah seluruhnya kita kepada Allah jalla jalaluhu. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Baru-baru ini media online, media televisi digegerkan dengan kematian seorang selebritis di tol Surabaya, yang sesungguhnya pemandangan yang demikian itu kita saksikan bukan hanya setahun sekali, bahkan setiap waktu. Kematian dengan cara yang seperti itu berulang kali kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya bedanya memang karena ini selebritis, jadi terkesan seperti satu berita yang besar. Padahal kita selaku hamba Allah, selaku manusia, telah jatuh vonis kepada kita, vonis kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti mati. Kita bukan lagi terdakwa, kita tervonis mati dan pasti mati. Hanya kita ini orang yang tervonis, yang sepertinya kurang beradab di hadapan Allah. Kita merasa bahwa kehidupan ini masih sangat panjang. Usia kita masih muda. Padahal yang diperlihatkan di hadapan kita itu adalah anak-anak muda yang usianya masih sangat belia, hartanya berlimpah, kekayaannya banyak. Kita dipanjangkan umur kita, tidak seperti kawan kita, teman kita, tetangga kita, sekitar kita yang kemudian mereka diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu bukan karena Allah tidak mampu mengambil nyawa kita detik ini, tapi disebabkan Allah ingin memberikan kepada kita hamba Allah, orang-orang yang beriman, pelajaran, melihat, menatap, merasakan di dalam jiwa kita bagaimana kesudahan kematian orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Bagaimana kesudahan kematian orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat tunduk patuh kepada perintah Allah. Karena itulah para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kematian adalah sesuatu yang ditakutkan oleh manusia. Itu pasti, fitrahnya memang begitu. Karena Nabi SAW mengatakan ada dua hal yang amat sangat ditakutkan manusia. Yang pertama kematian, yang kedua sedikitnya harta atau kemiskinan. Dua hal ini paling ditakuti. Tetapi jarang di antara kita, begitu kita takut dengan kematian, maka kita menjadi orang yang sangat cepat sekali produktivitas amal kita meningkat. Kebanyakan justru adalah semakin kita dinasehati tentang kematian, justru adalah yang muncul demotivasi, deproduktivitas. Produktivitas amal kita turun, produktivitas bekerja kita turun, karena kita merasa bahwa usia kita sudah sebentar lagi. Padahal kalau kita tengok bagaimana kesudahan orang-orang di masa lalu, para sahabat Nabi, para tabi'in, orang-orang soleh di masa lalu, pelajaran kepada mereka itu adalah pelajaran tentang kematian. Pelajaran kehidupan setelah kematian. Tapi semakin mereka diberikan tarbiyah pendidikan oleh Nabi SAW tentang kematian, tentang surga dan neraka, tentang hari kiamat, tentang akhirat, maka semangat bekerja mereka semakin meningkat. Semangat ibadah mereka semakin kuat. Tapi justru kebalikan, orang-orang di zaman hari ini, begitu mendengarkan nasihat kematian, dia mulai malas ngapa-ngapain. Dia malas bekerja, dia malas beramal, dia malas dan segala macam. Karena menganggap bahwa kita semua pasti mati. Betul bahwa kita semua pasti mati. Dan pembicaraan tentang kematian itu pembicaraan orang-orang modern. Pembicaraan orang-orang yang cerdas akalnya. Nabi yang mengatakan, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amala lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang menyiapkan bekal untuk persiapan kehidupan setelah kematian. Orang yang mengekang hawa nafsunya dan menyiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allahi amani. Dan orang yang bodoh, kata Nabi itu, orang yang rendah akalnya itu adalah orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya dan tidak menyiapkan bekal apa-apa untuk kehidupan setelah kematian. Jadi kalau ada orang kemudian ngaji bicara akhirat di majlis taklim, itu berarti tandanya dia orang cerdas. Sebab apa? Sebab prinsip dasar beragama kita itu adalah meyakini apa-apa yang terjadi di kehidupan setelah kematian. Itu perbedaan dasar kita orang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menetapkan di dalam Quran surah Al-Baqarah 155, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wath thamarat. Jadi rasa takut itu satu fitrah. Allah titipkan, makanya kalimatnya minal khauf. Jadi khauf itu sesuatu yang pasti terjadi. Rasa takut itu akan ada pada diri siapapun. Allah tetapkan itu kepada segenap manusia. Baik dia orang beriman maupun orang kafir. Orang kafir takut miskin, orang beriman takut miskin. Orang kafir takut mati, orang beriman juga takut mati. Jadi rasa takut yang seperti ini sifatnya sifatnya umum. Tetapi yang demikian itu tidak membuat orang-orang yang beriman itu kemudian hilang semangat untuk mengejar cita-cita dalam hidupnya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia itu tidak lain adalah ibadah.
Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, beribadah kalian dengan sungguh-sungguh dan jangan sekali-kali bermain-main. Jadi tugas utama kita di dalam ibadah, di dalam kehidupan dunia ini adalah ibadah, bukan main-main. Dan bekerjalah kalian, kata Allah. Bekerjalah kalian. Dan jangan sekali-kali kalian takut akan kurangnya jatah rizki yang Allah tetapkan kepada kalian. Karena itulah orang yang memiliki semangat tentang kehidupan setelah kematian itu justru orang-orang yang cerdas, kata Nabi. Hanya yang menjadi catatan di dalam syariat kita, bukan sekedar mati. Kalau mati binatang juga mati, bangkai. Kita semua adalah calon-calon bangkai. Kita semua adalah mayat-mayat yang hidup di atas muka bumi ini yang telah divonis mati oleh Allah. Hanya tinggal bagaimana cara mati kita. Karena cara mati kita itu menentukan kualitas keimanan kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Satu kali ada jenazah yang dipanggul di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, Nabi mengatakan, mustarihun wa mustarihu minhu. Sesungguhnya jenazah itu sedang istirahat atau mengistirahatkan banyak orang. Jadi seolah-olah Nabi ingin menggariskan bahwa jenis mati itu ada dua. Pertama dia istirahat, yang kedua mengistirahatkan banyak orang. Itu dua jenis orang mati. Yang pertama adalah istirahat. Dia sehabis bekerja, habis ibadah, bersedekah, jalan ke masjid, melaksanakan sholat, kemudian melakukan aktivitas ibadah yang lainnya, lelah, capek, Allah panggil dia istirahat. Ini yang pertama. Yang kedua, wa mustarihu minhu, atau mengistirahatkan banyak orang. Bahkan para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan mengistirahatkan banyak orang ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, sedangkan hamba yang fajir, yang jahat itu, maka banyak manusia di bumi, pepohonan, binatang, istirahat darinya. Jadi kalau orang fajir, orang jahat, orang zalim mati, yang istirahat bukan cuma manusia. Bahkan pohon istirahat, binatang istirahat. Dari apa? Dari kejahatan tangannya, dari kejahatan lisannya, dari kejahatan pandangan matanya. Istirahat semuanya. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kemudian kita mati justru mengistirahatkan banyak orang. Bukan ngucapin innalillahi wa inna ilaihi rajiun, justru alhamdulillah orang di sekitar kita, alhamdulillah mati juga dia. Udah lama ditunggu-tunggu nggak mati-mati juga. Kenapa? Karena setiap hari dia selalu menggelisahkan banyak orang. Sekampung gelisah gara-gara dia. Orang tuanya gelisah, masyarakatnya gelisah. Karena perilakunya, karena buruknya akhlaknya. Maka jenis kematian yang kedua ini adalah dikategorikan sebagai orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari kematian su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita seluruhnya diberikan kematian Allah, kematian yang husnul khatimah. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, oleh karena itulah kita jangan kemudian menganggap bahwa usia kita muda, fisik kita kuat, kemudian akal kita masih cemerlang, dianggap kematian masih jauh. Masih jauhnya saja Nabi mengatakan a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum ma yuzawizu dzalik. Umur umatku, kata Nabi, itu enggak lebih dari 60-70 tahun. Urusan mati pasti Allah sudah vonis kita. Apalagi ketika dia masuk usia 60 tahun, Allah beri dia kematian, tiba-tiba dia tidak sempat bertaubat kepada Allah dan menghijrahkan hidupnya menjadi hamba Allah yang saleh. Inilah kecelakaan. Kenapa? Karena nanti ketika dia berteriak di yaumil qiyamah, ketika dia berteriak di hadapan Allah, ya Allah, kembalikan saya ke muka bumi agar saya bisa bersedekah.
Kembalikan saya ke muka bumi agar saya bisa beramal soleh. Maka Allah mengatakan, tidakkah cukup? Tidakkah cukup aku berikan jatah umur yang panjang kepada kalian untuk kalian mendapatkan hidayah kepada. Artinya, bahwa umur yang panjang yang Allah berikan kepada kita, sampai ada yang usia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun Allah berikan kehidupan kepada kita. Kata Allah, tidakkah cukup dengan umur yang seperti itu kalian menjadi orang-orang yang soleh? Padahal Nabi SAW, para sahabat pun diberikan jatah umur yang sama dengan kita. Tapi mereka begitu mendengar kematian, keimanan mereka naik sedemikian rupa. Bukan menjadi orang yang hilang motivasinya dalam beribadah justru. Karena itu para jamaah sekalian, Umar bin Khattab satu kali pernah memberikan nasihat sebelum wafatnya, sebelum meninggal. Di hadapan putranya, Umar bin Khattab mengatakan, sederhanakan saja kain kafanku nanti. Sederhanakan saja kain kafanku nanti. Jika aku memiliki kebaikan di sisi Allah, tentu Dia akan menggantikan kain itu dengan yang lebih baik. Jika sebaliknya, Dia akan merenggutnya dengan cepat. Dibuat biasa saja galian kuburku, kata Umar bin Khattab. Sebab apabila aku memiliki kebaikan di sisi Allah, tentu Dia akan melapangkan kuburku sejauh mata memandang. Maka kemudian apabila sebaliknya keadaanku menjadi buruk, maka Dia akan menyempitkan kuburku hingga tulang-tulang rusukku menjadi remuk. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, karena itulah gemerincing kematian itu ada di sekitar kita. Bukan hanya setahun sekali, sebulan sekali. Bahkan setiap saat kematian itu ada di sekitar kita. Malaikat Azrail, malaikat pencabut nyawa, itu senantiasa keliling di sekitar rumah kita. Keliling di ganggang kita. Keliling di kampung kita. Hanya belum jatahnya, belum waktunya. Dan ini merupakan rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita yang diberikan jatah umur panjang dibandingkan tetangga kita, teman kita, saudara kita, orang yang kita kenal. Karena Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Bagaimanakah akhir kesudahan kematian orang-orang yang saleh? Bagaimana akhir kesudahan kematian orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Fa'tabiru ya ulil albab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di kesempatan khutbah yang kedua ini kembali khatib mengingatkan khususnya kepada diri khatib dan umumnya kepada para jamaah sekalian, hendaklah kita terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, menjauhi segala larangannya dan mengerjakan segala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di kesempatan khutbah yang kedua ini khatib ingin menyimpulkan dari isi khutbah yang pertama bahwa kematian bisa datang kapan saja, dalam keadaan bagaimanapun, karena Allah telah menggariskan, menetapkan bentuk jenis kematian kita. Karena itulah berlomba-lombalah kita untuk memperbagus amal kita, agar Allah tetapkan akhir kematian kita menjadi kematian yang husnul khotimah, kematian yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa peringatan-peringatan tentang kematian tidak boleh kemudian membuat kita menjadi lemah kita di dalam beraktivitas beramal kita di dalam kehidupan dunia ini. Sebab generasi terdahulu mereka bisa menaklukkan bumi ini. Di sepertiga bumi ini mereka mampu taklukkan. Peradaban yang paling tinggi yang pernah dialami di masa lalu, di masa lalu Islam, justru adalah ketika mereka peradabannya adalah peradaban akhirat, bukan peradaban dunia.
Jadi yang membuat generasi terdahulu itu mendapatkan kemuliaan, mereka dicatat oleh tinta sejarah, tinta emas. Karena mereka hidup di bawah bayang-bayang kematian. Sehingga mereka menjadi orang yang sangat produktif di dalam amalnya. Sangat cepat di dalam melakukan kebaikannya. Karena kematian sesungguhnya adalah guru yang terbaik bagi kita. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kemampuan, kekuatan, keistiqomahan untuk tetap istiqomah di dalam beramal ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana afrigh 'alaina sabran wathabbit aqdamana wansurna 'ala qaumil kafirin. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allah